Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang sama dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Bersyukur bahwa kita dimungkinkan untuk bersekutu melalui Renungan Harian Toraya edisi 12 Desember 2023. Dan dalam perenungan kita saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai ayat 18. Namun sebelum itu, mari kita minta pimpinan dari Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa di pagi ini kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Dan sebelum kami menjalani aktivitas kami ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi oleh firman-Mu, sehingga dapat membuahkan hasil dalam kehidupan kami, terkhususnya membuahkan iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai ayat 18 firman Tuhan mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisera. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Amin. Bukan soal makanan atau tangnya belana kande. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jauh sebelum larangan dunia kedokteran ihwal makan dijadikan referensi oleh masyarakat mengenai kesehatan, dunia Alkitab banyak berbicara mengenai makanan haram dan halal. Perjanjian Lama banyak berujar mengenai larangan terhadap hewan yang tidak boleh disantap. Beberapa tradisi gereja pun turut melestarikan aturan-aturan mengenai makanan tersebut. Pembacaan kita hari ini menyinggung hal tersebut di atas. Kisahnya dimulai ketika Petrus menuai protes dari orang-orang Yahudi yang merasa diri sebagai orang-orang bersunat. Sebab
Petrus bergaul bahkan masuk ke rumah orang-orang non-Yahudi dan makan bersama. Hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap Taurat. Petrus pun berkesempatan menjelaskan mengapa ia melakukannya. Ia menceritakan pengalaman spiritualnya di Yope. Allah memperlihatkan kepadanya kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit. Di sana, Petrus melihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu Allah menyuruhnya menyembelih dan memakannya. Tentu saja Petrus menolak dengan alasan bahwa jenis binatang itu pantang atau haram untuk dimakan. Akan tetapi dalam penglihatan itu terdengar suara Tuhan menyatakan bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dianggap haram oleh manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, keselamatan bukanlah soal makanan atau berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia, melainkan semata-mata anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kami bahwa keselamatan tidak berdasarkan pada peraturan yang dibuat oleh manusia, melainkan semata-mata anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami sehingga kami dapat meresponi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami dengan berlaku benar di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, pada hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya hari ini dapat kami jalani dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Pekerjaan kami, bahkan anak cucu dalam pertumbuhan juga dalam pendidikannya, juga pergumulan dan setiap harapan kami sandarkan hanya kepada Tuhan. Saudara-saudari kami yang berada dalam kelemahan tubuh, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kuatkan dan berikanlah kesabaran bagi saudara-saudari kami dalam perjuangannya melawan sakit penyakit yang mereka derita. Bahkan, jadikanlah usaha yang mereka lakukan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mereka memperoleh kesembuhan. Bapa di surga, berdoa juga buat setiap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada orang tua kami, bahkan dalam keterbatasan fisiknya. Kiranya Tuhan memberikan sukacita sehingga setiap orang tua kami senantiasa berada dalam keadaan bahagia dan penuh damai sejahtera. Bapa di surga, kiranya sukacita dan damai sejahtera memperlengkapi kami dalam menjalani hari ini. Ini doa kami Tuhan, ampuni segala dosa kami, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa keselamatan semata-mata anugerah Allah. Oleh karena itu, pergilah, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki dalam menjalani kehidupan ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.